kayak punya pendapat mungkin kalau misalnya udah berkeluarga tuh akan menghalang cita-cita gitu yang kita impikan dari dulu gitu, misalnya jadi karena berkeluarga aduh aku jadi nggak bisa kayak gini nih gitu. Pendapat Kak Ashraf atau Kak Al gimana? Kaal dulu, Kaal. Maksudnya ini yang menghalangi berkeluarga atau karena hamil ya? Jadi berkeluarganya kan kalau misalnya kita udah nikah, misalnya udah mau mulai berkeluarga, kan mesti kadang kita pikirin dulu ya, bagi laki-lakinya mungkin mesti ada tanggung jawab lebih nih, mungkin dari sisi finansial atau apa gitu. Ada nggak sih pendapat kayak bagi orang-orang yang mikir, kalau berkeluarga itu bisa menghalangi cita-cita gitu? Berkeluarga menghalangi cita-cita ya berarti ya? Yes, betul. Sebenarnya kalau menurut aku tergantung perspektif orang masing-masing sendiri juga sih. Kalau misalkan kita tetap mau gigih, kita tetap ambisi buat ngejar impian kita, aku rasa sih berkeluarga itu malah mempermudah segalanya. Menurut Keluarga aku ya. Apa? tadi aku sorry ada burung ya kayaknya di Iya, belakang. burung gagak nih, berisik banget. Nggak apa-apa, tadi aku ke distract dikit. Jadi tadi apa, berkeluarga justru mempermudah? Mungkin ya salah satunya mempermudah rezeki. Jadi kalau menurut aku sih, kalau berkeluarga sih ya mempermudah sih ya. Karena kayak justru dengan berkeluarga kita tanggung jawabnya lebih, terus rezeki juga mungkin. Motivasi juga lebih besar. Benar sih, motivasinya lebih besar juga ya, karena tanggung jawab besar. I like that answer. Pakai filter nih, bisa ada apa Kak Ashraf? Iya. Filternya gokil. Menurut Kak Ashraf gimana? Misalnya apakah berkeluarga? Kalau menurut aku berkeluarga itu tidak menghalangi cita-cita yang pertama, karena mungkin kalau kita konteksnya keluarga itu kita kan udah mikir panjang. Ketika kita pilih pasangan itu udah yang harus bisa nge-support kita dalam hal apapun, dalam karir kita apapun. Jadi itu tidak menghalangi. Justru yang ada chance untuk menghalangi cita-cita itu berpacaran ya sebenarnya. Itu lebih kadang tuh banyak banget orang yang pacaran tuh menghalangi cita-cita ya. Kadang tuh pasangan tuh ada yang kayak udah kamu jangan lelah, tapi kalau nikah kayak enggak deh. Udah gitu doang sih. Wah keren banget. Apa mungkin Kak Ashraf pernah ada hubungan di mana pacarnya menghalangi cita-cita gitu Kak? Mungkin mau di-sharing? Bukan menghalangi sih, lebih kayak ganggu gitu ya. Jadi kayak misalkan, kok kamu ngontennya sama si gini sih, kok kamu ini deket banget sih, kok kamu gini banget. Nah itu kan repot nggak sih? Kita di satu sisi harus nge-respect pasangan kita yang dimana sayang sama kita, nge-protect kita, cuman di satu sisi kita nge-protect karir kita sendiri gitu loh. Bingung. Iya, benar juga sih Kak. Jadi kalau nikah ya udah mutlak gitu, maksudnya udah saling mengerti, udah ya udahlah kita harus hidup aja. Nggak keburu-buru waktu juga ya kan kalau udah nikah ya, karena ya udah seumur hidup gitu. Belum. Udah nikah belum? Aku udah nikah belum? Aku belum nikah. Masih muda. Mungkin nanti pacaran. Ya. Pacaran. Oh ada pacarnya. Ada pacarnya. Kok jadi aku yang interview? Ngeganggu karir nggak? Aku mau nanya itu doang. Karir nggak? Real apa? Ada real pacar? Ngeganggu karir kamu sendiri kan? Oh ngeganggu karir. Enggak sih. Aku support, mendukung kan. Sangat support. Justru pacar aku justru mendukung semuanya, mendukung karir aku, justru nggak menghalangi cita-cita. Nah, gitu. Kalau udah gitu langsung nikahin aja Kak. Oke. Waduh, kok jadi aku yang diinterview ya? Betul. Jangan gitu dong, ada di sebelah aku soalnya jadi di pressure nih. Oh pantes dipuji, ada di sebelahnya. Tongolin dong Kak, cowoknya Kak, tongolin. Nah mungkin kita lagi kepo-kepoan nih. Kemarin aku mau nanya sedikit dong. Kemarin kan aku ngeliat nih ada dengar-dengar Kak Al
udah mau nikah, mungkin bisa sharing-sharing juga nih. Kemarin lihat foto buku nikahnya, apakah mau sharing sedikit di sini mungkin kayak tips-tips atau misalnya pesan untuk gadis-gadis gitu yang ingin Ayo, sharing. Ayo, Kal. Jadi Nggak, aku jadi kalau balikin. yang buku nikah itu emang itu salah satu dari strategi promo film. Oh, Mm-mm. apa nih? Apa? Strategi promo film. Coba Iya. Jadi ada film baru aku kemarin baru rilis. Itu judulnya Mengejar Surga. Dan emang nanti di adegan scene terakhirnya aku nikah. Oh, gitu. Begitu. Ya, kita apa, salah paham nih ya. Betul. Oke. Nah, ini mungkin apa namanya last question from me karena kita udah hampir mau jam. Di sini kan banyak gadis-gadis yang lagi galau tentang hidup masa depan, apa mereka tuh saling nanya, Kak, umur 25 aku belum dapet jodoh nih, tapi takutnya kalau misalnya nikah, takutnya aku nggak bisa berkarir lagi, atau misalnya aku harus mungkin what is your last message atau pesan apa sih, satu pesan aja, Kak Amanda, Kak Al, sama Kak Ashraf, apa namanya untuk para gadis yang sekarang sedang galau ya, apakah mereka atau misalnya apakah nanti kalau misalnya udah berkeluarga menghalangi cita-citanya gitu. Mungkin aku pengen minta satu pesan dari kakak-kakak satu di sini para gadis Indonesia. Oke, mungkin dari aku ya. Kalau dari aku sih, mungkin sebenarnya sih itu yang aku bisa relate banget dengan dilema itu gitu. Karena aku ada di usia masa-masa orang mungkin lagi juga banyak yang crisis kayak gini gitu kan. Aduh, gue nih nikah atau enggak ya, takut nanti karir gue nggak bisa jalan segala macam gitu. Dan kalau tips dari aku sih, just follow your heart aja sih gitu, karena kita yang paling tahu kan gitu, bisa jadi pasangan kita memang bukan yang terbaik gitu. Jadi misalnya kalau yang kakak bilang tadi, kalau lo punya pacar yang bisa nge-support, ya that's good gitu. Dan aku ngerasa kalau udah nikah pun juga akan terus men-support lo kok gitu. Bedanya kalau mungkin lo udah punya anak, itu akan berubah dinamikanya mungkin ya. Aku juga nggak tahu gitu. Cuman if that's the case, kalau udah punya anak segala macam, ya jangan takut untuk terus beradaptasi gitu. Karena kita manusia, kita harus selalu beradaptasi dengan situasi apapun gitu. Jadi, tapi only if you're ready. If you think you're ready mentally, you can do whatever you want gitu. Tapi kalau misalnya lo belum siap, just stick with what you're doing right now. Wah, Itu sih kali. itu juga apa namanya jadi pesan untuk aku juga nih, jadi nyemangatin aku, Kak. Semangat, Ngantuk aja, semangat, jawabannya pinter loh. Kenapa? semangat. Amanda lagi ngantuk aja, jawabannya pinter loh. Soalnya Iya. dari hati, soalnya dari hati. Siap. Jawaban Jadi- kita diambil. Kalau dari Kak Al, what's your message untuk gadis-gadis Indonesia atau mungkin para laki-laki yang sekarang juga lagi banyak pressure, aduh pacar gue udah mau nikah nih tapi gue belum ready atau gimana gitu misalnya. Ya bener tadi apa yang Anda bilang, kalau misalkan pengen nikah cuman nanti takut cita-cita kehalang karena berkeluarga, dan kalau misalkan emang belum siap, masih mikirin kayak gitu, dan menurut aku ya bener ikutin kata hati aja sih. Kalau misalkan kita maksa-maksain juga, ntar jadi kecewa kan gak enak juga. Iya, setuju. Jadi follow your heart. Bener-bener apa, sampai mental lo bener-bener siap Kenapa, banget. Kak? Bener-bener sampai mental lo siap-siap banget. Betul. Tadi kata Kak Amanda juga dari Kak Al, kalau kita udah siap ya kan, dan kita yang tahu apakah kita siap atau ya belum gitu. Jangan dari ibu kalian, dari bapak kalian, dari teman apa segala macam, jangan latah gitu. Sekarang kan semuanya kayaknya lagi married gitu ya. Setiap buka Instagram, aduh ada lagi nih teman yang married, aduh ada teman lagi yang dipropose gitu. Jangan latah kalau kalian. Nah, last but not least nih. Kenapa? Nggak boleh nyindir orang sebelah. Mau nikah ya? Orang Hah, enggak. Aduh. Oh. Jangan dibalikin ke aku nih.
Sekarang pertanyaannya ke Kak Ashraf nih, ayo Kak. Pesan terakhir. Apaan? Pesan terakhir buat Pesan apaan? terakhir untuk Kesan laki-laki terakhir yang tap, masih kesan kata-kata terakhir. Buat apa? kata Ah, terakhir buset. untuk live ini. Astagfirullah. Hidup. Pesan apa sih untuk para gadis atau laki-laki ya di yang umur sekarang lagi seumuran kita nih yang lagi galau, apakah mereka harus nikah atau enggak? Kalau berkeluarga jadi menghalangi cita-cita enggak? Ada nggak sih pesan untuk mereka gitu ya? Tadi Kak Manda sama Kak Al bilang ya intinya kita harus follow our heart aja. Kalau udah mentalnya udah siap, ayo let's go. Kalau belum siap ya jangan dulu gitu. Oke, mungkin kalau misalkan aku ini ngomongnya bukan secara semuanya, cuman kayak misalkan buat cowok nih. Kalau cowok yang umuran-umuran aku gitu, kalian tuh jujur kalau menurut aku pribadi itu harus udah bulat dulu, udah matang dulu, udah bisa berpikir dewasa dulu, udah bisa memutuskan hal yang baik dulu. Kalau memang belum bisa, jangan mengambil keputusan untuk menikah karena menikah itu apa ya? Kayak menurut aku tuh udah pilihan terakhir menurut aku. Jadi kayak harus bulat dulu nih sama pasangannya. Nanti kalau misalkan ada masalah itu jangan dibawa ke hal-hal keputusan yang tidak dewasa. Pokoknya gitu deh. Terus harus udah settle dulu dalam artian harus udah bisa ngebiayain hidup sendiri, harus udah bisa ngebiayain orang juga. Jadi biar nanti pas nikah tuh nggak ada keluh-keluh dari pasangan. Dah. Wah, jadi siapnya juga bukan siap mental ya, tapi siap apa namanya hidup juga ya. Kalau misalnya kita udah Iya dong. lumayan dewasa dan sendiri, udah bisa mengambil tanggung jawab yang lebih, baru itu siap dalam sisi itu juga tanggung jawabnya dan siap dalam Bener nggak hatinya. kak? Menurut kakak bener nggak? Bener nggak? Setuju dong, aku setuju kok dari tadi sama Iya. kalian. Tadi pun aku udah kasih opini di awal sebelum aku invite kan, apa namanya berkeluarga itu harusnya tidak menghalangi cita-cita ya kan, harusnya bisa mendukung kita punya cita-cita yang lain atau cita-cita apapun gitu, dan menikah itu ya berhubungan lah dengan berkeluarga itu ya, jadi harusnya nggak menghalangi apapun asal kita siap. Oke, kita udah setengah jam. Aku pengen kasih kalian waktu untuk weekendan juga, nggak mau lama-lama